dari kelompok 5, yaitu terdiri dari Andreas, saya, Tara, Alin, dan Selin. Jadi kita kedapatan menjelaskan materi turunan fungsi trigonometri. Gitu teman-teman. Saksikan videonya. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Boom. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke rumusnya, kita harus tahu dulu pengertian dari turunan dulu. Jadi turunan dari sebuah fungsi pada titik yang tertentu menjelaskan sifat-sifat fungsi yang hampir mendekati nilai input. Jadi kalau misalkan kita masuk ke turunan trigonometri, pengertiannya, jadi pengertian dari turunan trigonometri adalah turunan trigonometri merupakan suatu persamaan yang melibatkan berbagai fungsi trigonometri. Contohnya apa aja sih? Contohnya ada sin, cos, tan, kotangen, sekan, dan juga kosekan. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada rumus-rumus turunan fungsi trigonometri nih. Yang pertama, turunan dari sin X adalah cos X. Yang kedua, turunan dari cos X yaitu min sin X. Yang ketiga, turunan dari tan X sama dengan sekan kuadrat X. Yang keempat, turunan dari kotangen X sama dengan min kosek kuadrat X. Nah, yang kelima, turunan dari sekan X sama dengan sekan X tan X. Terus yang terakhir ada turunan dari kosekan X sama dengan min kosekan X kotangen X. Kita lanjut ke contoh soalnya. Saya Andreas Sudistira Batubara dari kelompok 5. Oke, saya Andreas Sudistira Batubara akan menjelaskan mengenai fungsi turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri. Ya, kita dari kelompok 4. Nah, cara mengerjakannya itu mudah sekali ya teman-teman. Nah, di sini kita terlebih dahulu menurunkan 2, lalu sin itu kan turunan dari 3x plus 5. Turunan dari 3x plus 5 itu kan itu 3 ya kan, itu 3. Nah, baru kita kali dengan 2 yang ada di soal tadi. Nah, dari sin, turunan sin itu kan cos. Turunan sin itu cos. Nah, itu. Baru selanjutnya yang ini tuh kita tetap turunin ke sini. Jadi dalam kurung 3x plus 5. Nah, gitu. Jadi selanjutnya kita kita kalikan 6 cos. Kita turunin semuanya 3x plus 5 karena nggak ada yang bisa kita operasi lagi. Nah, jadi kita mendapatkan ini hasil jawabannya ya ini nih, 6 cos 3x plus 5. Dan sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, aku Ervandi Asfar. Aku mau melanjutkan dari soal dari kakak Andre tadi. Oke, jadi soal selanjutnya yaitu X sama dengan 4 cos X. Nah, jadi teman-teman, sesuai yang sudah Nara jelaskan tadi, turunan dari cos adalah min sin. Jadi kalau misalkan kita terapkan jadi 4, di sini jadi min sin, terus di sini jadi x. Nah, kalau misalkan kita kalikan ke angka 4 ini, jadi min 4 sin x. Nah, ini dia hasilnya. Gampang kan? Udah, kita lanjut aja ke soal berikutnya. Let's go. Pertanyaan soal cerita, yaitu sebuah talang air terbuat dari lembaran seng yang lebarnya 30 cm. Karena ini melipat lebarnya menjadi 3 bagian. Ini 30 ya, 10, 10, 10. Nah, besar sudut dinding talang bidang alas adalah theta. Theta kan dibacanya? Adalah theta. Hitunglah besar sudut agar volume air yang tertampung maksimum dengan terlebih dahulu membuat sketsa ukuran-ukuran diperlukan. Kita buat sketsanya dulu biar lebih gampang. Ini gambar trapesium sama kaki.
sini sudutnya theta, 10, 10 ini masing-masing sisinya sama. Ini di sini X, jadi yang di sini itu 10. Ini A, B, C, D, E, F. Nah, di sini itu kita harus buat trapesius sama kaki itu harus maksimum buat mencari besar sudut agar volume air yang tertampung maksimum. Jadi kan kita harus cari luas trapesium ABCD. Luas trapesium ABCD. Ini tuh hasilnya tuh harus maksimum. Luas trapesium itu rumusnya itu setengah AB plus DC tinggi itu yang ini nih, tinggi. Nah, biar gampang itu kita bikin pernyataan aja. Untuk tingginya itu sama dengan sin theta sama dengan tinggi per 10. Terus untuk x-nya itu cos theta sama dengan x per 10. Ini langsung masukin aja setengah, AB nya kan A per B itu 10, terus ditambah 10, ini ditambah 2x untuk kurung P. Terus saya cari buat L theta nya. Setengah ditambah 20 ditambah 20 cos theta 10 sin theta sama dengan 100 sin theta ditambah 50 sin 2 theta. Nah, di sini tuh harus diturunkan dan sama dengan 0 supaya hasilnya itu maksimum. Lalu kita cari buat ini tuh kita hasilin dulu 100 sin theta ditambah 50 sin 2 theta. Lalu kita langsung cari L sebagai fungsi theta-nya. L sebagai fungsi theta sama dengan 0. Nah, karena ini L sama dengan fungsi theta itu sama dengan 0, di sini kita cari dulu kan, kita harus tahu nih sudut paling kecilnya itu di berapa dan sudut paling besarnya itu di berapa. Sudut paling kecil itu ada di 0 derajat dan sudut paling besar itu di 180 derajat kan. 180 derajat itu kita bisa taruh jadi pi. Maka untuk L sebagai fungsi theta-nya itu harus ada di antara 0 dan pi. Nih, ini sudutnya nih, sudutnya theta. Lalu kita langsung masukin aja 100 cos theta ditambah 100 cos 2 theta sama dengan 0. 100 kurung cos theta ditambah cos 2 theta sama dengan 0. Ini tuh 100-nya dikeluarin, jadi ya maka kita harus memperoleh variabel dari cos theta, yaitu cos theta tambah 2 cos kuadrat theta dikurang 1 sama dengan 0. Lalu 2 cos kuadrat theta tambah cos. Jadi kita di sini langsung aja diperoleh variabel dari cos theta dan hasilnya itu yang ini 2 cos theta min 1 cos theta plus 1. Nanti yang hasil selanjutnya itu yaitu cos theta sama dengan cos setengah
sama dengan X theta sama dengan I. Nah, di sini nggak mungkin hasilnya itu kedua ini. Kita harus cari salah satu. Kalau misalnya kita buat pemisalan aja, kalau theta-nya itu sama dengan I, maka nanti AB-nya bakalan berhimpit sama AB dan BC-nya juga bakal berhimpit sama AB. Nah, gak mungkin talang air ini bakal menampung air dengan baik, pasti bakalan tumpah kalau misalnya theta-nya sama dengan pi. Jadi jawabannya yang theta pi per 3. Nah, adapun aplikasi turunan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari nih. Yang pertama, menentukan jarak optimal antara tempat duduk dan layar bioskop. Yang kedua, menentukan papan terpendek untuk menopang pagar atau sejenisnya. Yang ketiga, mencari kemiringan grafik yang bersinggungan dengan garis lurus di suatu titik. Yang keempat, memperkirakan puncak arus mudik lebaran sehingga bisa mengantisipasi terjadinya kemacetan. Yang kelima, memperkirakan waktu optimal untuk produksi suatu barang sehingga bisa mendapatkan penjualan yang optimal pula. Yang terakhir, memperkirakan suhu terendah dan tertinggi di negara 4 musim. Nah, itu dia implementasi dari turunan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari nih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video kami. Dan mohon maaf bila ada salah kata dan salah penyelesaian. Dan terima kasih semuanya telah menonton. Bye-bye.